terkait tentang riba. Kalau sudah sempat berhubungan 20%, 50%, kalau ada yang bisa ditutupi, buka lubang tutup lubang, kalau aset ini dijual menutupi ini, dibom, selesai, putus hubungan dengan konvensional, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, Bapak, saya sedang berhubungan Pak Ustadz, berapa persen lagi? 50%. Kalau di bom ini ada yang ngebom, ada Pak Ustadz, tapi satu-satunya bom atom meledak semua. Apa boleh buat? Ad-darurat tubihul mahzurat. Emergensi paling tinggi membolehkan sesuatu yang sebenarnya terlarang. Jadi cicil aja terus, karena tidak ada yang bisa untuk menutupi, tidak mungkin kita buka utang baru, maka lunasi sampai selesai. Untuk berikutnya jangan lagi berhubungan dengan konvensional. Tapi Pak Ustadz, dengan bank syariah ini, sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam bank syariah. Bank syariah ini lebih jelimet, ribet dari bank konvensional. Kalau diantara kita berpikiran begitu, perlu kita fahami, konvensional ini sudah ada sebelum Belanda, sebelum Indonesia merdeka. Sedangkan bank syariah itu adalah anak yang baru lahir. Jadi kalau kita bandingkan 3 generasi dengan anak yang baru lahir, ini tidak apple to apple, ini namanya apple to langsat. Jadi bank syariah ini baru akhir-akhir pemerintahan Pak Harto. Ketika itu ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, resah dengan riba ini, menemui Pak Harto. Bagaimana kalau kita buka bank? Nggak boleh bawa Islam waktu itu, karena mereka nggak suka. Maka dibuatlah bank muamalat. Pak Harto nggak bisa bank muamalat, bank mualamat kata dia. Bank muamalat. Tidak ada di dunia ini yang memakai nama bank syariah. Kalau di Malaysia namanya Islamic Bank, di Arab namanya Islamic Bank. Kenapa tidak pakai Islamic? Karena zaman itu nggak boleh bawa-bawa Islam. Ulama kita cerdas, nggak boleh bawa Islam, ya nggak apa-apa, kita pakai syariah. Bank Islam nggak boleh, kalau bank syariah boleh, ya nggak apa-apa, isinya tetap bank Islam. Sama seperti di beberapa daerah minoritas, kita mau minta izin buka masjid, nggak boleh. Kalau musola, boleh. Ya udah musola aja, tapi ada sholat Jumatnya, masjid juga itu. Nah, jadi memang mereka bersiasat itu. Jadi ini baru. Jadi kalau kita beralih ke bank syariah, kita membantu menumbuhkan bank syariah yang memang baru balita, baru merangkak ini. Kita berkontribusi. Maka selalu saya mengatakan ini bank syariah menuju syariah, belum syariah full. Tapi kita ikut dalam perjuangannya. Kita memang bangsa terbesar Muslim dunia, jamaah haji terbanyak, jamaah umrah terbanyak. Tapi jangan lupa, untuk Islamic Bank kita baru 7%, dan di antara 7% itu seluruh dari Aceh sampai ke Papua, yang pertama berhasil BPD, Bank Pembangunan Daerah, yang berhasil merubah menjadi syariah 100% NTB. Di mana-mana saya ngomong, kalau udah cerita bank syariah selalu saya bawa yang pertama berhasil merubah NTB, yang kedua berhasil merubah Bank Aceh, yang ketiga berhasil Bank Riau, Kepri Syariah Riau. Riau pun baru belum sampai setahun. Beberapa jamaah yang sudah ngaji datang mengadu, kami mau resign Pak Ustadz. Ustadz, di mana-mana berita riba, kami mau resign, kami makan haram terus. Kalau kalian resign dari bank ini, terus siapa yang duduk di sini? Terus gimana Pak Ustadz? Kalian tetap di sini, sementara ini berubah menjadi syariah. Kenapa ini belum juga berubah jadi syariah? Ini karena OJK Pak Ustadz. Oke, kita kumpul, nanti kita bicara, jumpa sama Pak OJK. Kebetulan ada Pak OJK. Pak OJK, ini jamaah ini mereka ini mau resign, tapi saya tahan, jangan dulu resign, karena dosanya insya Allah akan ditanggung Pak OJK. Waktu itu, sekarang sudah berubah, alhamdulillah. Artinya apa? Bagi masyarakat NTB, mungkin Bank NTB Syariah ini yang sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi bagi kami di Sumatera sana, bagi saya dai, NTB, Bank Syariah NTB adalah sesuatu yang kami bangga-banggakan kemana-mana. Jadi intinya
beralihlah segera ke Bank Syariah NTB. Kita sedang berjuang. Yang namanya berjuang itu tidak mudah. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita tetap berkecimpung dalam riba ini? Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kamu tetap berkecimpung dengan riba, berarti kamu ngajak perang dengan Allah dan Rasul. Ngajak perang dengan Israel aja ngeri, ini ngajak perang dengan Allah. Itu kenapa teman saya, kawan saya yang dengan riba tetap eksis, tetap maju, tetap lancar rezekinya? Bedakan antara rahmat dengan istidraj. Rezeki makin banyak, kesempatan makin melimpah, kemudian kemudahan luar biasa. Tapi kalau itu menjauhkan kita dari agama Allah, itu bukan rezeki namanya, itu istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari istidraj ini insyaallah.